Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Ustaz Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Idarah Awsaf kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pendekatan dan teknik mengatasi problem kelas. Jadi di sini saya tidak sendirian, saya bersama dua teman saya, yaitu yang pertama Mbak Lailatul Mafira dan selanjutnya Mbak Widatul Laila. Jadi teman-teman, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari pendekatan dan teknik mengatasi problem kelas. Yang kedua adalah apa saja pendekatan mengatasi problem kelas, dan yang ketiga teknik mengatasi problem kelas tersebut. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari pendekatan dan teknik mengatasi problem kelas akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendekatan dan teknik mengatasi problem kelas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pendekatan. Pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yakni approach. Approach yang salah satu artinya adalah pendekatan dalam pengajaran. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan mengatasi problem kelas yakni suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang nantinya untuk pendekatan ini kita bisa memperoleh suatu pembelajaran yang dengan hasil yang sangat memuaskan seperti itu. Memilih dan menetapkan pembelajaran yang paling tepat untuk memecahkan masalah itu dapat membuat pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan seperti itu. Untuk menjalankan manajemen kelas dengan baik serta mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa pendekatan manajemen kelas yang nantinya akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk apa saja sih pendekatan mengatasi problem kelas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan mengatasi problem kelas. Di sini ada 3. Yang pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, ada pendekatan psikologikal dan pendekatan sistem. Yang pertama, pendekatan manajerial atau pendekatan manajemen, yaitu sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada pendekatan psikologikal. Pendekatan psikologikal mengemukakan 2 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, semua tingkah laku baik yang baik maupun yang buruk merupakan hasil proses belajar. Asumsi yang kedua, dalam proses belajar terdapat proses psikologis yang fundamental yang dapat berupa penguat positif, hukuman, dan penghapusan. Yang ketiga, ada pendekatan sistem. Suatu sistem merupakan keterkaitan antara masukan, proses, dan keluaran. Misalnya, masukan dari pembelajaran dapat berupa siswa, guru, materi, ataupun media. Proses pembelajaran, yaitu aktivitas pembelajaran tersebut. Kemudian keluaran dapat berupa perubahan diri siswa yang menjadi hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik mengatasi problem kelas akan disampaikan oleh Saudati Alfira Rahmatillah. Silakan. Terima kasih. Dan poin yang terakhir di sini akan saya jelaskan sendiri tentang apa saja sih teknik mengatasi problem kelas itu. Jadi, teknik mengatasi problem kelas itu ada 4.
Jadi dalam memecahkan problem diperlukan teknik khusus oleh seseorang guru. Yang pertama, inner control. Inner control itu perilaku yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Jadi kepekaan dan kedisiplinan yang sudah ada di dalam diri siswa tersebut itu yang bisa mengontrol siswa itu sendiri untuk tidak membuat masalah. Ini berhubungan dengan akhlak juga, akhlak dari siswa tersebut. Lalu dari external control, yaitu pengendalian berasal dari luar diri siswa. Jadi misalnya berupa bimbingan atau teguran, wejangan, seperti itu ya. Itu teknik external control. Lalu selanjutnya cooperative control. Jadi cooperative control ini adalah kerjasama antara guru dan siswa yang mempunyai kesadaran untuk menciptakan kelas yang harmonis, respektif, efektif, dan produktif. Maka kooperatif kontrol ini bisa digunakan untuk mengatasi problem kelas. Jadi kerjasama antara guru dan siswa seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada punishment. Punishment adalah hukuman. Hukuman adalah balasan yang didapatkan akibat melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tersebut. Punishment ini diberikan agar tercipta ketertiban dan kenyamanan saat belajar. Jadi seperti itu, agar suasana belajar itu berjalan dengan kondusif, teman-teman. Jadi, punishment sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu punishment dengan isyarat, punishment dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan hukuman badan. Kalau misalkan dengan isyarat itu misal dengan geraknya mata atau raut wajah kita sebagai guru, seperti itu. Lalu punishment dengan perkataan itu bisa dimaksudkan dengan seperti tadi ya, tuturan atau wejangan. Terus yang punishment dengan perbuatan, misalkan memberikan tugas terhadap siswa yang bersalah, misalnya dengan memberikan pekerjaan rumah yang jumlahnya lumayan banyak, seperti itu. Itu punishment dengan perbuatan. Kalau punishment hukuman dengan badan, biasanya dijatuhkan dengan cara menyakiti badan siswa, baik dengan alat atau tidak, misalnya memukul, mencubit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi untuk punishment di badan ini saat ini sudah jarang sekali dilakukan, dan biasanya yang dilakukan itu hanya 3 poin yang atas tadi yang saya sebutkan. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.